Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok sosial budaya. Di sini kami akan menjelaskan pengaruh kolonialisme dan imperialisme terhadap sosial budaya di Nusantara. Perkenalkan, nama saya Rasya Sopiansah. Nama saya Rina Nasya Fitri. Nama saya Firda Fitriansyah. Nama saya Nilam Nur Andini. Nama saya Salwa. Nama saya Dik Gereja Pratama. Nama saya Dan Hak Maulana. Mari kita saksikan. Sikap, salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh semuanya. Perkenalkan, nama kakak Nasi Sopiansa. Kali ini kakak mengganti Bu Ida sementara karena Bu Ida ada tugas di kampusnya, jadi menugaskan kakak untuk menggantikan Bu Ida untuk sementara. Dan mungkin untuk 2 minggu ke depan kalian akan belajar sama kakak. Semoga pelajaran bersama kakak bisa menyenangkan. Sebelum kita mulai, mari kita absen terlebih dahulu. Bu Ida biasanya absennya kayak gimana? Cep. Tema. Tema, Pak. Ya Pak. Oke, jadi temanya hari ini sebutkan makanan yang kalian sukai. Yeay, banyak. Gimana dong? Yang pertama, Altab A. Cireng. Yang kedua, bagus. A. Yang ketiga, Chandra. Acan. A. Demila. B. Ganti. Fajar. A. Cimoa. Ari. B. Timur. Gilang. A. Enggak. Tandi. B. Depan. Saya akan memberi hukuman kepada kalian berdua. Apa saja sih pengaruh kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Nusantara? Sebutkan dulu. Anda kalau dia apa? Iya, berarti itu termasuk pengaruhnya. Tonjok bro, tonjok naon? Menurut Ju, Pak. Menurut Kevin, kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa berpengaruh tidak terhadap sosial budaya ini? Kenapa? Sudah saya tahu. Kenapa bisa berpengaruh terhadap sosial budaya di Nusantara? Tentunya Ada yang mau menambahkan? dapat stiker enggak? Dapat Oh, trofi enggak? Mau stiker. Ganti lagi pertanyaannya. Sebutkan salah satu tokoh Perang Dunia Kedua yang berasal dari Jerman.
Ataupun dari Jepang. Oh iya, boleh. Mantap yo. Jadi hari ini kakak akan menjelaskan pengaruh kolonialisme dan imperialisme terhadap nilai sosial budaya di Nusantara. Baik, Kak. Jadi kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi ataupun pendidikan, tetapi berpengaruh juga terhadap nilai sosial budaya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bahasa, pakaian, dan juga kesenian. Pak, masuk. Salam. Nggak boleh. Aduh. Gantung. Bos apa? Nanti ya Pak kan pengaruh kolonialisme dan imperialisme itu kan ada di bidang sosial budaya dan salah satu contohnya itu pakaian. Nah, kamu baca-baca dulu tentang pengaruh kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa terhadap pakaian di Nusantara. Saya beri waktu kamu 5 menit ya Pak. Sambil kita menunggu, kan tadi saya sudah sebutkan bahwa banyak contoh-contohnya mau itu dari segi pakaian, bahasa dan kesenian. Nah, saya mau tanya kepada kalian siapa saja yang bisa menjawab bagaimana sih contohnya kolonialisme dan imperialisme itu berpengaruh terhadap bahasa. Baik, Pak. Ya, silakan. Di bidang bahasa, jadi bahasa sehari-hari yang umum digunakan pada masa penjajahan Belanda yaitu perpaduan antara bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Jadi bahasa Belanda dijadikan sebagai bahasa modern untuk menemukan hal sosial. Nah, jadi hanya pribumi yang terdidik saja yang bisa berbahasa Belanda. Terus para pemerintah kolonial juga berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Jadi terdapat banyak kemiripan antara bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia. Contohnya, kain yang digunakan setelah mandi dalam bahasa Belanda disebut handuk, di Indonesia disebutnya handuk. Terus karena tadi bahasa sudah dijelaskan dan juga ada dari bidang kesenian, saya juga mau tanya contoh kolonialisme dan imperialisme pengaruhnya terhadap bidang kesenian itu seperti apa? Ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan, para pelukis Indonesia terpengaruh gaya-gaya lukisan Eropa. Dalam seni kerajinan, Jenderal Dendles mengalami kesulitan mendatangkan perlengkapan perang dan memberikan pembinaan terhadap kerajinan rakyat. Contohnya anyaman, tembikar, pembuat gong, tenun, dan kertas. Ada lagi atau sudah segitu? Ya. Saya Pak. Seni sastra contohnya ada angkatan balai pustaka, contohnya Belanda membentuk komisi pembacaan rakyat, dan juga ada Sani mau tahu kakak Abi. Dalam seni kesenian sudah tadi dijelaskan oleh siapa namanya? Juga kan? Sudah dijelaskan oleh Bidana Salwa. Sekarang saya mau tanya pengaruh kolonialisme dan imperialisme terhadap seni sastra di Nusantara. Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Contoh seni sastra, contohnya ada angkatan balai pustaka, Belanda membentuk
membentuk komisi bacaan rakyat, dan juga ada angkatan pujangga baru. Contohnya pujangga baru adalah intelektual dan nasionalistik. Terima kasih. Itu yang di luar siapa namanya? Dik, Dik, silakan ke dalam. Assalamualaikum. Gimana sudah tahu Insyaallah. apa pengaruh kolonialisme dan imperialisme terhadap pakaian di Nusantara? Pakaian masyarakat sebelum datangnya Belanda ke Indonesia masih didominasi oleh pakaian daerah setempat dan budaya Islam. Setelah Belanda dan VOC datang ke Indonesia, pakaian menandakan bahwa perbedaan bangsa Eropa dan bangsa Indonesia berbeda, yaitu misalnya topi, celana, dan lain-lain, yaitu menandakan bangsa Indonesia dan bangsa Eropa perbedaannya. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan mau itu dari segi pakaian, dari segi sastra, dari kesenian. Nah, tadi sudah dijelaskan dari bidang kesenian, dari bidang seni sastra, dan juga dari bidang pakaian. Sekarang saya mau tanya kepada kalian pengaruh kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa terhadap bidang sosial. Siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Bidang sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama terjadinya perubahan pelampiasan kasta, ada dibagi menjadi 3, yaitu golongan kulit putih atau orang Eropa, golongan Tionghoa, golongan asing, golongan bumi putri. Terus yang kedua munculnya kelompok buruh, kelompok majikan. Yang nomor 3-nya adanya penindasan dan pemerasan masyarakat secara kejam. Oh iya, terima kasih kepada saudara Iban. Jadi tadi kita sudah mendengar bahwa kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa sangat berpengaruh terhadap kehidupan di Nusantara. Mau itu dari segi pakaian, dari segi bahasa, mau dari segi kesenian dan juga sosial, itu sangat berpengaruh bagi kehidupan di Nusantara. Nah, sekarang kakak ada sedikit pertanyaan kepada kalian semua. Nah, siapa yang bisa jawab karena pertanyaan ini berhadiah. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah ada lagi pengaruh kolonialisme dan imperialisme terhadap bidang sosial budaya selain yang tadi disebutkan oleh orang-orang yang satu ini? Ada yang bisa jawab? Tidak. Oke, kita ganti pertanyaannya. Pertanyaannya, mengapa kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa sangat berpengaruh terhadap kehidupan di Nusantara? Saya
Tidak muncul. Pengaruh kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat di Nusantara, yaitu kehadiran bangsa Eropa di Nusantara di bawah peradaban yang memberi warna baru kehidupan bangsa Indonesia melalui unsur-unsur budaya Barat. Oh, jadi sangat pengaruh ya terhadap kehidupan dari Nusantara. Ya. Ini buat kita. Terima kasih telah menjawab. Karena waktu sudah menunjukkan kepanjangan kelima, mungkin sekian saja pembelajaran dari kakak. Semoga pembelajaran hari ini diberikan manfaat. Pengetahuan luas. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam